Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ria. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, bahagia. Sehat bahagia ya. Puasa ya Bu ya, hari ini ya. Gimana perasaan bisa ikut puasa hari ini? Alhamdulillah masih tetap bersyukur karena ditemukan dengan puasa tahun ini. Ya, luar biasa ya Bu ya. Siap. Oke Bu, Ibu sudah menerima profiling Ibu ya belum? Yang kemarin kuesioner sudah diisi? Sudah Pak. Sudah ada ya? Sudah ada. Namanya benar ya? Benar. Oke. Jadi sebelum mulai saya briefing dulu Bu, kasih tahu. Jadi Hijramen adalah brain profiling tool dengan pendekatan applied neuroscience. Apa sih neuroscience? Neuroscience itu berhubungan dengan otak, dan science itu pengetahuan dengan otak. Nah, kita memakai metode neurodomains, adalah cabang dari applied neuroscience dengan konsep neurometrik. Neuro itu otak, metrik pengukuran, dengan menggunakan kombinasi psikometrik fisik otak dan psikometrik psikologi. Nah, ilustrasi neurodomains adalah seperti domain tangan kanan dan tangan kiri. Jadi biasanya banyak orang yang menggunakan mengerjakan sesuatu itu dengan tangan kanan, tapi ada juga yang menggunakan kidal tangan kiri. Nah, itu kalau di kita mau pakai tangan kiri atau kanan sebenarnya nggak masalah kan itu, karena itu memang berhubungan dengan otak. Mungkin ada beberapa orang yang bilang memakai tangan kiri itu pamali ya, cuma sebenarnya ya itu memang udah terlahir dari lahir orang kidal itu, karena memang ada otak sebelah kanan yang dominan dibanding otak kirinya kan itu. Seperti itu. Nah, profil Hijramen neurodomain tidak menampilkan baik atau buruk. Jadi hasil di sini Bu, ini tidak menampilkan baik buruk Ibu, bukan. Jadi Ibu nggak usah khawatir angkanya mungkin kecil atau besar, ya itu semua itu memang hasil dari hasil tesnya. Nanti kita akan bedah dikit. Jadi kita akan menampilkan energi dan motivasi Ibu. Jadi taruhlah ada angka yang kecil itu, kita bisa memaksimalkan lagi Bu. Barangkali yang selama ini Ibu mungkin malas untuk melakukan sesuatu hal, ya kita akan bantu stimulus Ibu untuk ayo Bu melakukan ini, karena dengan melakukan ini saya yakin kehidupan Ibu akan lebih bahagia, bahkan bisa lebih sukses. Gitu Bu, briefing kita Bu. Luar biasa sekali. Ya, kira-kira area profil mana yang ingin dibahas terlebih dahulu Bu? Yang antara spesifik dan reasoning. Oke, spesifik atau reasoning. Tapi sebelum kita bahas, saya jelasin dulu apa sih reasoning. Reasoning itu sebenarnya beberapa hal yang kaitannya kayak suka mengkritik, realistis, kuantifikasi, suka fakta, rasional, logika. Jadi kalau melakukan sesuatu itu harus pakai logika, profesional, analisis, menerapkan 20-80 seperti itu. Terus kalau spontaneous itu bukan spontan ya Bu, beda ya. Ini spontaneous itu istilahnya ya namanya. Jadi itu berlaku tentang yang pertama spekulatif. Jadi orang itu suka spekulasi, terus suka terobosan, terus berpikir besar. Jadi suka membayangkan hal-hal yang besar gitu. Terus penasaran, keponya tinggi, suka petualangan, terus ambil risiko, koneksi, dan imajinatif. Jadi suka imajinasi gitu. Terus ada yang spesifik itu dia prosedural. Apa-apa itu harus prosedural, harus sesuai dengan prosedur, sesuai dengan apa ya, tahapan, tertib orangnya. Terus rencana diandalkan, orangnya juga nggak suka menghindari risiko, jadi dia
kebalikan dengan spekulatif ya. Jadi males dengan risiko. Jadi maunya yang datar-datar, yang enak-enak aja. Kalau yang nggak enak itu nggak mau gitu loh. Terus pelengkap, terus tidak suka, tidak pasti. Jadi harus pasti. Jadi dia orangnya nggak mau di PHP gitu loh. Kalau di PHP marahnya minta luar biasa gitu. Bisa jadi piring jadi terbang gitu loh. Contoh mau diajak jalan, atau nggak jadi gitu marah ya? Marah gitu. Terus orangnya detail, organisir, rapi gitu. Nah, terus kalau feeling itu orangnya ekspresif. Rasa, emosional, harmonis, pakai intuisi, sensitif, empati gitu. Kalau menurut Ibu dari yang beberapa hal tadi itu kira-kira yang mana Ibu yang cocok? Kalau untuk salah satu kayaknya enggak ya, pasti ada penggabungan gitu. Ya spesifik iya, terus rationing juga iya, feeling adalah ya. Ada juga. Tapi waktu pertama kali Ibu terima ini profiling ini, Ibu perasaannya gimana? Suka bener atau kaget atau gimana? Perasaannya ya emang bener, sering juga suka tes gitu. Emang saya orangnya spesifik. Spesifik ya, Iya. orangnya ya. Iya. Terus rationing tadi. Berarti sesuai ya Bu ya dengan hijrah mainnya ini ya. Iya. Oke. Kira-kira kecenderungan mana yang paling dirasakan? Ya. Jadi ini seperti ini ya teman-teman. Ya, kecenderungan yang paling dirasakan apa? Apakah Ibu kecenderungan yang ada yang desa yang belum saya sebutkan ya? Contohnya Ibu kayak spesifik tadi kan, rencana diadakan detail, organisir, prosedural, menghindari risiko, pelengkap, tidak suka yang tidak pasti. Itu cenderung yang itu atau yang lain? Rationing itu berarti Ibu suka mengkritik, kuantifikasi, terus pakai logika, terus realistis, suka fakta. Suka analisa juga. Ya, berarti antara yang di sini kan Ibu bisa lihat spesifiknya 31, reasoningnya 29%. Berarti sesuai ya Bu ya? Sebenarnya lebih rationing dulu sih. Reasoning dulu ya, harusnya ya. Reasoning ya. Alasannya Ibu mungkin bisa contohin keseharian kecenderungan yang Ibu rasakan reasoningnya gitu loh. Seharinya itu Ibu ngapain aja? Seandainya nih, spesifik juga iya ya, masa gue itu. Seandainya ada teman atau saudara pinjam uang misalnya, ya saya cenderung tanya dulu uangnya buat apa, terus ini harus tanya, harus detail gitu. Kalau dia cuma pinjam doang kasih, nggak bisa gitu. Harus ada penjelasan yang masuk akal. Kalau nggak masuk akal juga nggak dikasih gitu. Oh gitu. Misalnya saya mau pinjam, ditanyain dulu ya Bu ya? Tanyain dong, buat gitu. apa? Buat apa ya? Iya. Terus hal-hal yang keseharian lainnya selain seperti itu, apa yang Ibu sering lakuin? Ya, saya suka kayak fakta, maksudnya kejujuran. Kalau nggak sesuai fakta saya nggak suka. Orang yang nggak jujur misalnya saya nggak suka. Nggak suka ya? Nggak suka. Ada yang lain? Oke, berarti Suka analisa gitu. Analisa. Jadi, ya. Saya mengaitkan kejadian atau misalkan ini saya menganalisa sendiri, dan kadang emang suka tepat sih analisa. Kalau Ibu lihat di sini kan spontaneous-nya kan cuma 15% ya Bu ya. Nah, spontaneous ini kan spekulatif, terobosan, berpikir besar, penasaran, suka petualangan, ambil risiko, koneksi, imajinatif. Kira-kira kalau kesehariannya ada nggak yang berhubungan dengan spontaneous ini? Ada sih, suka berpetualang, berpikir besar juga. Oh. Cuman saya itu nggak suka kayak menjadi pemimpin tuh, saya nggak terlalu suka. Lebih suka ibaratnya kayak nomor 2-nya gitu. Saya nggak suka di depan gitu.
Suka di atas ya Bu ya. Nggak suka yang benar-benar di depan gitu. Saya lebih seneng kayak posisi aman aja, nggak terlalu suka yang misalkan jadi nomor satunya. Oke, kita balik dulu Bu profilingnya yang belakang ya. Jadi sini kita ada 2 profil personal, itu tentang individunya, yang satunya profesional profile, jadi saat Ibu bekerja seperti itu. Jadi mau kita bahas, kalau yang personal kan kita udah bahas tadi Bu, sebagian kan Ibu yang keseharian, Ibu kalau mau utang ditanyain, terus kalau apa tadi nggak suka apa harus sesuai fakta kan itu. Nah, kita akan cek di professional profile. Di sini Ibu paling tinggi kan juga ada reasoning, spesifik, terus feeling. Oh, bahkan spesifik sama feeling Ibu lumayan gede ya ini ya. Jadi Ibu suka empati ya, emosional juga Ibu berarti ya. Suka marah-marah bukan Ibu? Suka marah-marah tapi cepat ininya gitu, cepat redanya juga. Jadi kalau marah-marah itu asal yang penting kalau lagi marah dilampiasin, kalau udah gitu. Pakai perasaan juga? Pakai perasaan. Contohnya kalau Ibu di usaha, di bisnis, apa yang Ibu lakukan dengan feeling Ibu? Misal nih, saya bekerja sama dengan orang ya, saya lihat latar belakangnya misalkan gitu ya. Walaupun nggak sesuai standar, tapi ada kayak orangnya baik, orangnya ini saya lihat dari segi-segi lain ya, saya bisa bekerja sama, saya bisa ajak bekerja sama. Gitu ya. Oke. Ya. Di sini kita juga ada nilai yang paling kecil, yaitu di spontaneous ya Pak Bu, baik di personal ataupun di profesional ya. Jadi kalau spontaneous itu kalau dalam percakapan dia suka buat kiasan, kadang tersamar, terus kata yang digunakan potensial atau konseptual, mudah dialihkan. Nah, terus kalau saat belanja dia biasanya baru menarik, inovatif, image dan unik, seperti itu sih. Kalau Ibu berarti nggak suka ya yang unik-unik gitu ya? Kalau untuk belanja masuk. Oh, masuk. Saya suka unik, suka yang lucu, yang baru-baru gitu, yang menarik. Ya, kita bicara lagi tentang masalah professional profile. Yang biasa Ibu lakukan dalam bisnis atau pekerjaan Ibu apa aja sih yang Ibu sering lakukan? Yang sering dilakukan dalam hal? Ya, dalam hal untuk membangun karir usaha Ibu, bisnis Ibu. Ya, yang pertama sih menjaga kepercayaan. Kita menjaga hubungan baik dengan seorang. Jadi kalau kita udah berhubungan baik, insya Allah untuk kayak bisnis yang lainnya juga bisa jalan gitu. Oke. Nah, kita akan berbicara tentang potensi blind spot. Nah, potensi blind spot adalah bukan kelemahan Bu. Jadi walaupun nilainya kecil ini bukan kelemahan ya Bu. Karena di sini kita nggak mau bahas lemah atau benar atau salah, apa lemah atau kuat nggak. Tapi di sini adalah kita berbicara tentang energi dan motivasi lebih dominan ke area yang lain. Potensi blind spot dapat dilihat dari presentasi yang lebih kecil. Bagian mana potensi blind spot yang Anda rasakan? Kira-kira benar nggak di spontaneous ini nggak? Ibu malas nggak untuk berpikir besar, ambil risiko, koneksi dan sebagainya itu? Ambil risiko sih saya berani ambil risiko, suka tantangan, berani ambil risiko, berpikir besar juga. Cuman ya saya itu bukan pelakunya, lebih ke kayak apa ya, di belakang layar gitu. Ya, di belakang di belakang layar ya Bu ya. Iya. Dari mengetahui dominan strength dan blind spot Ibu, insight apa yang Anda miliki di area pekerjaan, bisnis atau hubungan kira-kira? Insight itu dapat masukan apa untuk pekerjaan, bisnis atau hubungan?
Jadi kalau untuk bisnis ya, emang saya itu kurang bisa kayak untuk pendekatan lebih baik gitu untuk menjaga koneksi tadi ya, atau kayak mencari-cari klien yang baru itu saya kurang bisa gitu di dalam hal itu. Menjaga koneksi ya? Bukan menjaga, kayak mencari koneksi yang baru itu saya sulit untuk memulai gitu. Masalahnya apa? Ibu males ngomong atau ibu males berhubungan sama orang atau gimana? Awalnya sih sebenarnya kayak malu ya awalnya. Cuman ya lama-lama ya kayak ada perasaan males gitu. Untuk memulai aja, cuman kalau udah jalan saya bisa berjalan dengan baik dan orang bisa menjaga gitu. Terus apa yang Anda akan lakukan lebih baik untuk berbeda? Untuk meningkatkan karir Ibu? Kan tadi Ibu males ya untuk mulai. Ya, itu kira-kira apa ya biar lebih baik, apa yang akan Ibu lakukan? Ya harus segera mungkin untuk tidak males. Actionnya apa ke depannya contoh? Misal ya kita cari lain baru atau koneksi baru, itu ya harus berani berarti. Kapan Ibu akan memulai? Segera. Berapa persen? 50%. Komitmen Ibu 50%. Enggak, 70%. 70% ya. Oke Bu, dari profiling tadi, personal profile dan professional profile, ada yang masih ditanyakan? Sementara itu ya. Lebih senang mendengarkan. Kira-kira dapat manfaat apa dari sesi interpreting hari ini, pembahasan ini? Ya, sebenarnya kita udah tahu ya kelemahan kita di situ, misal ya untuk mencari koneksi yang baru atau berhubungan dengan orang-orang baru, saya itu suka mengalami kendala. Cuman kalau udah berjalan, saya bisa menjaga ya hubungan baik dengan orang. Ya, itu kendala saya untuk memulai. Sesi ini belajar apa Bu? Belajar tentang ini. Saya ada di mana ibaratnya. Ya. Cenderung kemana dan apa yang harus diperbaiki. Ya kalau Ibu kan cenderungnya tadi di reasoning sama di spesifik ya. Sama feelingnya lumayan besar. Yang harus diperbaiki yang di spontaneous tadi Bu. Kayak Ibu harus lebih, kalau orang bisnis ya spekulatif. Terus yang sebenarnya yang harus dilakukan ya Ibu mulai buat terobosan untuk bisnis Ibu biar berkembang bagaimana gitu. Terus berpikir besar, jadi Ibu udah mulai bisnis ya harus mulai berpikir besar gitu. Terus ya Ibu harus suka petualangan, maksudnya petualangan bukan jalan-jalan sih Ibu, ibaratnya petualangan itu Ibu hal-hal baru, jadi Ibu mempelajari ini kok bisnisnya kompetitor kok maju, kenapa? Ya keponya harus lebih tinggi. Jadi Ibu harus taruhlah Ibu sekarang bisnis A, contohnya mungkin bisnis tempe. Ya Ibu harus tahu kompetitor Ibu kok bisa tempenya enak, tempenya wangi, tempenya tahan lama, mereka itu pakai apa gitu. Nah itulah yang disebut suka petualangan di situ Bu. Jadi kita menggunakan imajinasi kita untuk menggali data lebih banyak. Jadi untuk kedepannya bisnis Ibu akan lebih berkembang jika Ibu punya kepo yang tinggi. Ini bisnisnya si A ini kok bisa berkembang, apa dia yang dia lakukan? Nah Ibu bisa mulai ATM dan sebagainya sih, itu sih Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi Bu sebelum kita tutup? Cukup ya. Jadi profilingnya udah sesuai ya Bu ya. Tinggal Ibu udah tahu apa yang harus dilakukan ya, yang blind spotnya. Oke, terima kasih Bu atas sesinya. Semoga karir Ibu semakin melesat, bisnis Ibu semakin besar, dan keluarga Ibu tambah bahagia. Terima kasih atas sesinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.